Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Di dalam pembelajaran ini kita akan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. Yang kedua, dengan membuat clipping, siswa mampu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang ketiga, dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. Dan yang terakhir, dengan membuat laporan, siswa mampu menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dengan percaya diri. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Coba perhatikan, di dalam bacaan terdapat gambar jembatan di sini. Siapa di antara kalian yang sudah pernah melewati atau melihat jembatan Suramadu? Nah, jembatan Suramadu ini adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Madura dengan Pulau Jawa. Nah, untuk mencapai Pulau Madura yang harus melewati Selat Madura, dulu kita harus menggunakan kapal feri, yaitu kapal penyeberangan. Namun sekarang kita dapat ke Pulau Madura tanpa menggunakan kapal feri, hanya melewati jembatan Suramadu. Nah, jadi ini lebih mudah dan lebih efisien tentunya. Nah, anak-anak, coba perhatikan lani ini. Kata lani, Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan, sehingga menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut tentu dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, coba perhatikan gambar ini, yaitu antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut yang mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau tentu memiliki karakteristik masing-masing, serta memiliki kondisi alam maupun kondisi sosial budaya yang berbeda. Variasi kondisi alam dan kondisi budaya tersebut dapat mengakibatkan kita memiliki beragam bentang alam dan hasil alamnya yang juga sangat banyak. Suku bangsa dan juga budaya, adat istiadat, agama, serta golongan kelompok kita juga sangat beragam daripada negara-negara lain. Namun, kondisi tersebut akan mempengaruhi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, perhatikan peta ini. Ini adalah peta 34 provinsi yang ada di Indonesia. Pulau-pulau ini dapat menyatu karena adanya lautan, sehingga Indonesia itu disebut negara yang bertanah dan berair karena kita memiliki tanah air. Tanah ini tidak akan menyatu jika tidak dihubungkan oleh air yang berupa lautan. Sumber daya laut Indonesia begitu sangat beragam karena dipengaruhi oleh kondisi geografis yang ada di Indonesia. Nah, terdapat sumber daya hayati yang terdiri dari ikan, terumbu karang, dan rumput laut. Ada juga sumber daya non-hayati yang berupa minyak, gas alam, dan bahan mineral lainnya. Selain itu, sumber daya laut Indonesia
juga memiliki manfaat lain. Yang pertama, untuk wisata bahari ataupun untuk media transportasi antar pulau. Seperti yang tadi Ibu Guru sampaikan, contohnya adalah transportasi antara Pulau Jawa dan juga Pulau Madura, atau transportasi antara Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Jadi itu dimanfaatkan menggunakan sumber daya laut yang berupa air. Di samping sumber daya laut yang sangat beragam, yaitu tadi ada sumber daya hayati dan sumber daya non hayati, jenis pekerjaan juga sesuai dengan pemanfaatan sumber daya laut juga banyak sekali contohnya. Contoh-contoh dari pekerjaan yang dapat Ibu Guru sampaikan, yang pertama, nelayan. Nah, tentunya penduduk yang tinggal di sekitar laut pasti banyak yang bekerja sebagai nelayan. Selain itu, coba apa pekerjaan lain yang bekerja di sekitar kelautan? Nah, di sini Ibu contohkan petani garam. Petani garam juga termasuk jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut. Ada pula pemandu wisata. Pemandu wisata juga memanfaatkan sumber daya laut, contohnya untuk wisata bahari. Kemudian ada pembudidaya kerang. Nah, ini pembudidaya kerang ini juga mulai banyak digeluti oleh masyarakat-masyarakat di sekitar laut. Nah, ini juga ada yang sering kita temui pada saat kita berwisata di sekitar pantai, yaitu penjual makanan di pinggir pantai, tentunya dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan dan juga kelangsungan kehidupan bahari di alam kita. Nah, anak-anak, coba perhatikan dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan adalah dapat saya jelaskan sebagai berikut. Kita juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Ini adalah dampak umumnya. Dampak umum ini dapat kita rasakan karena kenapa kita disebut sebagai negara maritim? Pertama saya jelaskan, kita disebut sebagai negara maritim karena kita memiliki banyak sekali laut yang hampir melebihi 50% dari wilayah Indonesia. Oke, perhatikan ya dampaknya. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga negara Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Nah, karena adanya laut kita yang sangat luas sehingga kita mudah berkomunikasi dan berinteraksi antar penduduk sesama warga Indonesia maupun orang asing karena pelayaran kita yang sudah maju. Yang kedua, terjadinya pembauran atau pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Kemudian dampak yang lain yang tentunya kita temui selain dua tadi adalah dalam pencampuran dan peleburan nilai, kita dapat belajar budaya-budaya dari negara lain karena adanya orang-orang asing yang masuk ke negara kita melewati kelautan. Coba perhatikan ini dampak lainnya. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu. Etnis itu maksudnya suku-suku lain yang bukan asli Indonesia, contohnya pecinan dan kampung Arab. Ini hasil dari kedatangan warga-warga dari
negara-negara lain yang melewati laut-laut kita, sehingga di sekitar laut kita, di daerah-daerah pantai itu, mereka membuat atau membangun kampung-kampung baru, dan itu juga memberi kita wawasan budaya yang baru. Nah, yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya masyarakat dari negara-negara lain yang masuk ke pantai kita, melewati laut kita juga akan mendapat ilmu yang baru, pengetahuan yang baru, dan teknologi yang baru, sehingga memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi bagi negara kita dan khususnya bagi masyarakat-masyarakat Indonesia di daerah pesisir pantai. Nah, anak-anak, keadaan geografis Indonesia ini tentunya memiliki dampak positif dan juga memiliki dampak negatif. Untuk dampak positif akan Ibu Guru jelaskan. Nah, dampak positif dari keadaan geografis Indonesia. Indonesia menjadi memiliki beragam hasil alam. Nah, kita memiliki banyak hasil alam, hasil bumi dan juga hasil laut. Kita juga memiliki beragam kekayaan budaya, budaya asli dari Indonesia sendiri maupun budaya yang dibawa oleh orang asing. Kita juga menjadi memiliki beragam sumber daya manusia. Ada sumber daya yang kuat, sumber daya yang mampu membuat kapal secara mandiri, sumber daya yang mampu mengolah tanah. Jadi banyak sekali sumber daya manusia yang kita miliki. Selain dampak positif, kita juga memiliki dampak negatif. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Kita perlu berhati-hati terhadap resiko dampak negatif ini. Yang pertama, sumber daya manusia dan hasil alamnya tidak merata. Tentunya karena ada kendala geografis jauh antara satu pulau dengan pulau yang lain, ketidakmerataan itu bisa saja terjadi. Contoh, kalau di Pulau Jawa dengan penduduk yang sangat padat, namun di Pulau Papua kita memiliki sumber daya manusia yang sangat sedikit. Nah, itu juga karena keadaan geografis Indonesia yang seperti itu. Kemudian yang kedua, pembangunan di beberapa daerah tidak merata. Tentunya karena hasil bumi juga tidak merata, pembangunan juga tidak akan bisa merata. Akan sulit sekali untuk membawa hasil bumi dari Pulau Jawa ke pulau-pulau yang lain. Sebaliknya, dari pulau yang lain juga ke Pulau Jawa akan ada kesulitan. Pasti banyak sekali alat transportasi yang kita butuhkan. Jadi pembangunan di beberapa daerah ini bisa saja tidak merata. Jangan lupa untuk selalu dicatat apabila ada catatan-catatan yang penting seperti ini. Selanjutnya, coba perhatikan. Sebelum kita membaca teks kejayaan bahari masa lalu, tentunya kalian juga bisa melihat keadaan di sekitar lingkungan kalian. Bagaimana kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di daerah kalian? Apakah sama seperti yang Bunia jelaskan tadi atau justru berbeda? Kenapa? Karena keadaan geografis tempat kalian tidak sama dengan yang Bunia jelaskan. Coba perhatikan. Di sini kalian baca dulu teks tentang kejayaan bahari masa lalu. Di situ dijelaskan tentang bagaimana kejayaan tentang bahari pada masa Indonesia tempo dulu. Di sana mulai dari bagaimana hebatnya kerajaan Sriwijaya dengan armada lautnya, kemudian kerajaan Mataram yang mampu membangun Candi Borobudur berupa gambar-gambar perahu. Di situ dijelaskan. Setelah pandemi ini berakhir, semoga saja kalian dapat
berkeliling, kalau pada saat liburan berkeliling Indonesia ke Jogja atau ke Solo, kalian bisa melihat bagaimana candi-candi di sana dibuat dan juga apakah benar ada relief berupa perahu atau gambar perahu yang ada di candi-candi Kerajaan Mataram kuno. Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang ide pokok dari masing-masing paragraf. Saya akan langsung kepada bagian ide pokoknya. Coba kalian perhatikan. Nah, di sini bagian yang berwarna merah ini adalah bagian ide pokoknya. Sedangkan kalimat yang berwarna hitam ini adalah kalimat penjelasnya. Paragraf 1 dan paragraf 2 sudah jelas, ini ide pokoknya. Kemudian di paragraf 3 dan 4 juga ide pokok masih berada di awal kalimat pada awal paragraf. Maka rata-rata untuk ide pokok di dalam teks ini semua berada di awal paragraf. Coba perhatikan teks selanjutnya. Nah, yang berwarna merah ini adalah ide pokok dari tiap paragraf. Maka kalian perlu memperhatikan. Nah, ini juga masih berada di awal paragraf. Jika kalian sudah mengerjakan pada teks halaman 150, kalian tinggal mencocokkan dan juga mengkoreksi lagi apakah benar ide pokok yang kalian maksud sesuai dengan yang ada di dalam video ini. Nah, anak-anak, ini adalah berbagai macam ide pokok masih di dalam teks. Nah, keberagaman yang disebabkan dengan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti yang tercermin pada nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Coba perhatikan gambar. Meskipun kita beragam suku, beragam model adat, beragam bahasa dan budaya, tapi kita tetap bersatu sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Apa lambang sila ketiga? Betul sekali, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Jangan sampai lupa. Nah, coba perhatikan gambar Garuda ini. Garuda ini adalah lambang dari negara kita dengan membawa tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah meskipun berbeda-beda kita tetap satu jua. Nah, Pancasila umpamanya adalah satu paket kelengkapan yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila ini merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Nah, sehingga kalau di dalam gambar di depan Garuda ini, Pancasila itu menjadi sebuah perisai, pelindung, pemersatu dari negara Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila sendiri adalah satu kesatuan yang utuh. Contohnya, sila ke-1 itu menjiwai sila kedua. Sila kedua menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Jadi setiap sila itu pasti menjiwai dari keseluruh sila yang ada pada Pancasila. Maka tidak bisa kita pisah-pisahkan. Oh, saya hanya percaya dengan sila ke-1, itu tidak boleh. Kita harus membuat pedoman bahwa
Pancasila ini adalah pedoman bagi rakyat Indonesia. Atau Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi kita harus tahu bahwa kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan patokan pandangan adalah Pancasila, mulai dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Nah, perhatikan contoh perilaku sesuai sila Pancasila ini. Perilaku yang pertama, pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas ini tidak hanya berpatokan pada sila ke-4, namun pemilihan ketua kelas ini juga mencerminkan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kita adil, tidak boleh ada yang dibedakan. Kemudian mencerminkan persatuan Indonesia, tentunya mencerminkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pemilihan ketua kelas bukan hanya mencerminkan 1 sila, tapi juga mencerminkan 4 sila. Perayaan Hari Besar Keagamaan bukan hanya mencerminkan sila ke-1, tapi juga mencerminkan bukan hanya mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa, tapi juga mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Nah, ini pencerminannya. Serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilaku yang lain adalah kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah pencerminan dari perilaku gotong royong. Perilaku musyawarah dalam mufakat juga mencerminkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, persatuan Indonesia, dan juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan kegiatan menjenguk orang sakit itu dapat mencerminkan kegiatan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah contoh-contoh perilaku. Jadi setiap satu contoh perilaku itu mampu sesuai atau mencerminkan beberapa sila dalam Pancasila. Karena ini membuktikan bahwa setiap sila itu selalu berpatokan atau utuh. Maka anak-anak, memang benar bahwa Pancasila itu harus menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar warga masyarakat Indonesia yang sedang mengantri untuk melaksanakan pemilihan umum, memilih presiden atau anggota DPR di dalam bilik atau di dalam ruangan. Kegiatan ini sesuai dengan sila ke-4 yang berlambangkan kepala banteng dengan dasar warnanya merah, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Selain kegiatan ini, kalian juga tentunya dapat membuat contoh-contoh kegiatan-kegiatan yang lain yang sesuai dengan sila ke-4. Contohnya, acara rembuk desa, pemilihan presiden, atau pemilihan anggota DPR. Nah anak-anak, itulah hasil pembelajaran kita hari ini. Akan Bunia rangkum sedikit bahwa yang pertama,
Hari ini kita sudah mempelajari tentang sumber daya laut Indonesia, mulai dari sumber daya hayati, non hayati maupun manfaat lain laut Indonesia. Yang kedua, keragaman profesi berdasarkan keadaan maritim Indonesia, yaitu tadi ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai pemandu wisata, petani garam, maupun ada yang bekerja sebagai pembudidaya mutiara. Nah, yang ketiga, Pancasila adalah kesatuan yang utuh pada tiap silanya. Jadi sila ke-1 juga mencerminkan sila kedua sampai kelima. Begitu juga sila kedua mencerminkan sila ke-1 sampai dengan kelima. Yang keempat, setiap tindakan manusia atau warga Indonesia mencerminkan berbagai sila dalam Pancasila. Yang kelima, kegiatan yang sesuai dengan sila keempat adalah pemilihan ketua kelas, pemilu, atau acara rembuk desa. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu dengan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.